Iya, halo Mbak Marta. Halo At. Senang sekali hari ini kita ada di kota. Iya. Tadi kita sudah muter-muter nyari parkiran. Nyari parkiran? Iya. Ya biasalah kalau di kota. Iya, tapi itu keunikannya ya. Iya. Tapi kita apresiasi dulu dong buat anak-anak. Oh iya, ini tadi tampil. dari Sanggar Gondo Kusumo. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk adik-adik kita yang telah membuka dengan tarian tadi. Iya. Kalau di kota itu rasanya juga sumuk ya. Aduh, kipas angin gede-gede kok ini. Iya. Sumuk karena ternyata di sini banyak ibu-ibu pelaku UMKM yang sudah rebutan bawa produknya. Betul Tepuk tangan sekali. dong. Tepuk tangan. Rebutan pamer produknya. Betul, karena ini kesempatan untuk menunjukkan produk-produk yang Bapak Ibu punya, pelaku UMKM punya, dan ternyata di sini luar biasa banyak sekali Mbak Marta. Kita bisa lihat di belakang kita ini produknya macam-macam, tapi kebanyakan kuliner ini Mbak. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga. Bikin lapar ya? Iya dong. Iya. Iya, dan kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY Bapak Ibu, dan ini adalah program atau acara yang memang dikhususkan untuk menyapa seluruh pelaku UMKM di seluruh DIY. Jadi kita puter-puter ya. Betul. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan? Sarasehan Si Bakul ini juga memberikan fasilitasi. Tidak hanya datang untuk ngobrol, kita memberikan fasilitasi, yaitu ada yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa mendaftarkan Si Bakul. Ada yang pernah dengar Si Bakul? ada yang sudah daftar. Ada yang sudah daftar? Angkat tangan. Coba angkat tangan yang sudah daftar. Ayo. Oh, ada mbaknya yang di depan Iya. ada. Tadi ada beberapa yang sudah daftar tapi saya kok belum aktif. Nah, itu nanti tinggal dicek ya. Oke. Dicek ada Dimas tadi sama siapa ya? Kok aku lupa? Sama siapa Dimas? Oh, Mbak Rista. sama Rista ya. Rista. Oke, mereka berdua yang pakai seragam hijau itu bukan Hansip. Oh iya. Bukan. Nanti silakan datang Iya. ke sana ngomong kalau misalnya pernah daftar tapi belum aktif dan lain Dicek sebagainya. ya. Silakan langsung ke sana. Dan yang satu lagi ada fasilitas yang sangat menarik sekali nih Apa Mbak itu? Marta. Kita punya foto produk gratis. Nah, itu yang warna putih itu nanti kalau yang punya jamu, punya macam-macam makanan boleh difotoin di sana, nanti bisa buat update status. Nah, Iya, gratis ya ibu-ibu gratis. ya. Oke, Nanti kalau yang ngambil dimanfaatkan. foto minta duit jangan dikasih ya. Dilaporkan nanti ya. Dimanfaatkan ya pokoknya Iya. hari ini. Dan hari ini bersama dengan kita ada 4 narasumber. Tentu saja nanti istimewanya adalah memberikan masukan-masukan ya buat para pelaku UMKM. Yang pertama dari tadi. Dari tadi sudah. Soalnya yang di sini. udah datang duluan ini Pak Aris Eko Nugroho menikah adalah Pani Radiopati Keistimewaan. Pak Aris Sugeng Dalu Pak. Sugeng Dalu Mbak Marta. Iya. Ada yang istimewa Pak di kota Pak? Kalau kota itu ya apapun ada gitu. Oh. Tinggal pemanfaatannya aja yang kemudian harus dipertegas lagi. Oh, tapi saya jadi nggak yakin istimewa loh. Oh. Apa-apa ada tapi ya biasa aja gitu ya. Iya, Nanti kita semoga nggak maksimalkan. cuma biasa aja ya Pak Aris ya. Ya semoga ya paling tidak kalau di kota itu kita bicara untuk show window-nya itu banyak gitu ya.
yang bisa ditampilkan banyak. Di kemarin di tanggal 8-9 Juli itu ada, kemudian di dekat sini kan Kota Baru. Iya. Nah, kemarin juga ada Festival Food Heritage yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintah kota. 2 hari untuk 31 RKP. Food heritage. Iya, Berarti ini food makanan-makanan yang mengandung sejarah gitu. Ya, makanan-makanan yang ada sejarahnya. Oh, yang ada Jadi sejarahnya. ya, jadi ada yang kaitan minuman juga banyak, makanan juga ada. Dan kebetulan ratusan yang ditampilkan kemarin selama 2 hari. Wow. Dan moga-moga aja Kota Baru bisa menjadi pemecah Malioboro gitu. Oke. Harapan kita ke depan seperti itu. Menarik sekali. Boleh dong tepuk tangan buat pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah punya inisiatif kreatif Betul. ya. Padahal aku ya orang ngerti loh. Kemarin viral loh itu kan beritanya aku kok 2 nggak hari ya ngerti Pak. ya? 2 hari. Kebanyakan main berarti itu. ya. Kamu malah ke Gunung Kidul kayaknya pas pembukaan itu kemarin. Iya. Dan wakilnya ibu-ibu dan bapak semuanya di DPRD DIY sekaligus juga Ketua Komisi A sudah hadir Pak Eko Suwanto STMSI. Pak Eko semangat merah Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Moga-moga Mbak Marta dan juga teman-teman sehat walafiat. Iya. Karena beliau dari fraksi PDIP. Jadi selalu merah menyala gitu ya Pak. Ya, jadi kita harus selalu bersemangat dalam semua situasi dan di tengah kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid ya satu-satunya syarat yang harus dikerjakan semangat. Semangat. Oke. Jangan kayak kamu semangat. 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 Semangat ya. Masih semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak? Semangat, nanti kita coba cek semangat. ya. Oke. Nah, di sebelahnya Pak Eko ini adalah kebetulan juga pelaku UMKM. Dan kita harapkan nanti ceritanya sebagai pelaku UMKM yang sudah melewati asam garamnya. Yeah. Wah, itu bisa bercerita. Pak Wahidin Sarjono, Pak Sarjono. Yes, selamat malam Mbak. Iya Yeah. Pak, usahanya sudah berapa lama Pak? Udah Saya menjadi kurang pebisnis. lebih 22 tahun lah. 22 tahun itu umur saya loh. Masa? Guyu saja Ngece ya? nggak percaya gitu Lagi ya. ngece. Oh, jadi nanti bisa belajar ya Pak. Yeah, Itu ya. jatuh bangun apa jatuh terus apa bangun terus? Banyak bangunnya. Oh, ya bangunnya makanya nanti kita Semangat ini cari berarti. tahu ya. Oke, Pak Sarjono nanti kita akan dengar ceritanya dan kula nuwun untuk Pak Lurah ini Iya. ada Pak Sunu Sari Husada SIP. Kula nuwun Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendingan Pak Lurah mana Pak? Lurah Demangan. Lurah Demangan. Kamu lurah bukan? Saya. Oh, lu. Besok coba. Saya Oh iya, ini berarti lurah kota ya Pak. Ini kita Iya, di lurah. sebenarnya di Kecamatan Gondokusuman. Kecamatan Jadi Gondokusuman. kalau lokasinya kita di Balai Pengok Kidul, Tunjung Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kota Tepuk Jogja. tangan dulu dong buat Kota Jogja. Oke. Nah ini ibu-ibu rata-rata dari mana tadi? Dari ada yang Demangan. Ada. Dari mana? Baciro. Baciro. Terus Gendeng. Gendeng. Ya ampun ngapain di Mbak Gendeng? Medon, Mbak Medon. Namanya. Oh iya, namanya daripada Gendeng. dibilangin gendeng, ya kan? Oke, Nah, dan kita mau ketemu, kita mau cek seperti apakah UMKM yang ada di sini, Mbak Marta. Betul. Kita mau ketemu langsung. Yang Iya. pertama kita akan kebetulan di sini juga ada kelompok tani. Wah, saya kan bingung nih di kota itu kelompok tani nandur nandur apa, apa, gitu ya. macul apa gitu Bu loh. Dia dan Bu Ati, monggo Bu silakan, Silakan, boleh berdiri boleh. sini. Ikut ke sini. Lu malah tabok-tabokan lo ya. malah bingung nih. Ini saya tadi mimpi apa? Kok mau ditanya-tanya gitu ya Bu ya? Iya ya Mbak. Sudah belajar, Ibu? Mau ditanya? Mau ditanya apa Bu? Perkenalan dulu siapa, monggo. Oke, nama saya Budia, sampai saya Bu Ati, kami dari kelompok tani Lombok Ijo Demangan. Lombok Oke. Ijo Demangan. Beneran kelompok tani Bu? Betul. Lah bertaninya di mana? Wong parkir aja susah. Iya, di sela-sela rumah kita. Oh. Karena memang di kota kan sempit nggih. Iya. Lahannya nggak banyak, jadi memanfaatkan lahan di sekitar rumah saja. Oke. Dan ada kebun 7 kali 10 meter. Ditanami apa, Bu? Ada rempah-rempah empon-pon. Heeh. Terus sayur-sayuran, bayam, sawi, begitu. Oh, Nggih. berarti kelompok taninya itu apa kegiatannya?
Kegiatannya ya nandur. Nandur. Sing dipangan, mangan sing ditandur gitu loh. Nandur sing dipangan, Iya, iya, iya. mangan sing ditandur. Jee. Tak kira tiap sore ki meng tengok-tengok delok kalau tanamannya bukan ya. Tengok-tengok nama ti bayem kuwi lho kok ming ngono-ngono wae. Kata Apa, Bu? Bayem merah. Pakai mic, pakai mic. Punya bayem merah, Iya. terus nanti kan di sebelah rumah itu ada pabrik mie alami Oh, ada. yang menerima untuk yang dari kebun-kebun yang Di sekitar itu? yang di sekitar Oh, itu iya. panen bayem, panen macam-macam itu bisa kok disetorkan bayamnya di yo sana. pilih bayam merah? Ini tuh karena ada Pak Iko. Bayamnya bayam merah. Bayam merah, bayam hijau, macam-macam Oh. gitu. Wortel ada itu yang dibuat mie Dibuat alami. mie alami. Iya. Oke, produksinya apa dari kelompok tani Lombok Ijo ini yang sudah diproduksi untuk diperjualbelikan? Nggih, yang kita selalu bikin itu seger rempah nggih. Jadi jamu instan yang langsung diseduh, sudah manis dan seger rasanya. Oh, berarti tinggal di Iya. anu kasih air Tinggal panas. dikasih air panas nggih. Oh. Dingin Ini juga khas bisa. orang kota sing keset. Oh, instan ya. Jadi paling gampang, golek sing paling gampang kok ya. Tapi Yang malah awet juga. pasarnya ada ya berarti. Yang beli Ada. biasanya siapa, Bu? Kalau banyak sih dari pertemuan RT RW sampai kelurahan, puskesmas, kemantren semua. Kalau pas Kemarin malah sudah ada sama pertemuan. Pak Fani itu sampai di Iya. Jakarta. Oh, Terus iya. Pak Ibu yang naik haji juga pesan juga sudah bawa Sango. Bawa Untuk itu anget-anget di sana. iya, Iya, rempah. iya, iya. Rempah. Iya, ini bukan diekspor tapi dibawa. Iya. Terbawa ekspor. Terbawa ekspor. Itu sampai berapa Bu bisa memproduksi ini kelompok taninya? sesuai orderan, tapi Oh, kita sesuai ya, order. ya bikinnya Anggotanya nggak berapa, banyak. Bu? Dua Kalau- orang ini. 22 kalau anggota Oh, dua-dua. gerbangnya. Oke, berarti produknya ada jamu, ada apa lagi? Kebetulan yang kita olah Unggulkan. baru Oke. ini. Kalau sayurannya tadi dijual nggak selain yang dibuat mie? Yang lainnya? Untuk konsumsi sendiri kan nggak terlalu banyak ya, karena memang kebunnya nggak luas, Oke. jadi cuman di wilayah saja, di Oh. RT RW begitu. Apa, Bu, yang dibutuhkan untuk kelompok tani di kota ini? Lahan Mas. Oh, lah. Ayo nek gue aku ya mikir. Oh iya. Apa? Apa Bu? Media. Media apa? Media ya Media lahan tanam itu mahal sama Media tanah. ya, Media pupuk Dan sama pupuknya. pupuknya. Emang selama ini nggak ada toh? beli swadaya Oh iya. gitu. Lah berarti kalau masih bisa beli ya bagus. Dari jual jamu itu Mandiri ya. Bu ngomong-ngomong dengan 7 kali 10 itu bisa menghasilkan berapa? kalau jamu ya berapa ya buat dari tahun 2015. Ada lomba untuk dari Herbal Bejo. Oh, Mulainya iya. dari situ. Dapat jahe dari sana. Jahe merah. Terus kita mulai nanam jahe merah itu. Terus hasilnya kalau nggak dibeli dari Bejo, kita buat sendiri. Oh, dibuat Ya. sendiri. Tapi sudah ada yang beli ya, Bu? Sudah, Sudah. insya Allah sudah. Oke. Kenapa Mas? Mau Ya, pesen. mau nanti tak belinya nanti. Nah gitu loh caranya langsung dijual ya. Kayaknya modelnya penjualan gitu deh. Apa? Arisan kok langsung disebar. Iya. gitu. Ayo tuku rera itu boleh. Pak Iya. Lurah menikah yang Pak Lurah? Oh, Pak Lurah. Oh, Dipaksa iya. beli Ya. atau udah langganan? Loh ini tambah ada Pak Eko loh ya. Pak Eko, Pak Aris boleh nanti Iya. pelanggannya. Oke. Baik, matur Nanti kalau nuwun. ada yang mau beli, saya membuat ada Ada. stok banyak. Oh, Jadi bawa. saya Wah, keren ini, Monggo, Bu. Pinter loh. Bisa. Ini loh ya yang Oh, namanya pengusaha itu Ono kayak gitu. kruyuk-kruyuk ya nggawa Oh, banget. iya, seperti itu. Jangan bilang aduh lupa bawa. Nah. Gak ada ya Bu rumusnya Berarti ya. bisa membaca potensi ini, Bu. Betul. Ya. Makanya Oke. menai mau anu. Ngersakake. Ditawarkan coba Bu, coba Cobi diiklankan, ditawarkan. Bu. Pinten regane kayak let tumbas kepripun, cobi Ibu le Monggo matur. Ibu, Yeah. siapa yang harus Untuk beli? yang jahe merah ini seger rempah, kita memang banyak rempah-rempahnya Heeh. sama anu jahe itu satu botol gitu 20.000 rupiah. 20.000. Nanti bisa Untuk berapa gelas? 3 gelas. Oh. Kalau yang kunir ini 15.000. 15.000. Nah ini bisa. Berarti untuk kini tiga- pas ora nggo jarang iki se. Kalau nek ketemu Terus? jarang ya kayak di Baru gini-gini. Pinter loh ya. Iki lo lucu iki. Baru sekarang ketemu UKM yang malah lebih lucunya host. Gimana Bu?
Oke. Tinggal digini-gini ya betul. Oke. Ya, nanti semoga tambah laris. Amin, amin ya Rabbal alamin. Iya. Oke, matur nuwun Ibu. Sami-sami. Salam buat yang lainnya. Kita yang lain. Bu, Nanti tutup mata, Bu. Tutup mata. monggo Monggo, silakan. matur nuwun. Iya. Dan kemudian ada perempuan-perempuan hebat lagi yang mau saya undang, Mbak Febrianti Ayu dan juga Mbak Nur Hidayati. Ya. Silakan. Monggo. Mbak Febri dan Mbak Nur. Mana yang Mbak Febri? Mana yang Mbak Nur? Nah, Mbak Febri ini produknya souvenir ya? Iya. Kipas ini juga pernah Iya, dibuka? memang souvenirnya kipas. Saya ambil ya, Nun Sewu, Pak. Oke. Iya, ini. Oh, Sebentar. dari sanggar mana Mbak? Sanggar Gondokusumo, Mas. Oke Iya. Mbak, boleh diceritakan usahanya seperti apa? Silakan Mbak. Memang ini kami buat itu khusus hotel awalnya iya. memang. Jadi Karena souvenir dapat hotel. karena memang kami dapat pesanan dari Hotel Bali. Ya, terus Hotel Bali. Bali, ya. Oh, di Bali. Ya. Memang kami pegang semua sih, maksudnya kayak sendal terus. Oh ya, Ya. peralatan itu. Iya, peralatan hotel memang kami yang itu supply dari Jogja. Berapa yang bantuin di usahanya ini? Kita cuman punya pengrajin aja sih gitu. Oke. Pengrajinnya dari Klaten memang. Kita Oke. ambilnya dari Klaten. Oh, lah terus Barang-barangnya. dirimu ngapain, Mbak, kalau pengrajinnya di Klaten? Tinggal Saya males-malesan aja. Marketing ya. Iya. marketingnya memang. Oh, maksudnya apakah finishingnya atau masih ditambahin apa gitu-gitu? Kita packagingnya. Oh, packagingnya. Iya, memang packagingnya dari kami. Apa aja, Mbak, yang dibikin? Tas belanja itu memang kan kalau di Bali memang sudah tidak menggunakan Tas kantong plastik plastik, ya. lagi ya. Menggunakannya tas belanja dari kain begitu. Oh, kayak tote bag gitu ya. Tote bag, nggih. Oke, Berarti terus dibuat di sini, dikirim ke sana. Dikirim ke sana. Nggih, Oke. ya. jadi kalau di Bali besok kalau beli ini souvenir nggak usah sombong, dari Bali loh. Yang bikin orang kota Jogja ya. Iya. Oke, sekarang usaha ini mau dibesarin lagi nggak, Mbak? Rencana memang gimana? di Jogja itu sebenarnya saya mau masukin ke beberapa hotel-hotel di Jogja. Cuman memang belum ada itunya aja sih. Oke. Belum tembus. Medianya, ya. Oh, oke, baik. Oke Mbak, Gitu. pengrajin Mbak Nur. Selanjutnya Mbak Febri ya. Mbak Nur. Saya yang Febrianti. Oh kualik ini. Oh, ini Mbak Febri yang ini Mbak Nur. Ya. Kalau Mbak Nur ini Mbak Nur. ceriping pisang, keripik Ya, pisang. Silakan Mbak diceritakan seripingnya seperti apa. Ya, kami membuat ceriping dari bahan baku pisang yang banyak dikenal di Jogja ini namanya pisang gabu. Pisang apa? Gabu. Jadi seperti Kok orang pisang kenal aku malah. Oh ya orang kenal. Iya, orang. Jadi seperti pisang tanduk itu tapi beda dikit. Itu di mana dapatnya Mbak? Kalau di Jogja tuh banyak di Imogiri sama Oh Bantul berarti itu. Wonosari. Oh Gunung Ya. Kidul. Ya. Oh, ini orang Wonosari nggak tahu loh ya. Terus idenya bikin keripik pisang ini? Idenya pada awalnya karena waktu itu kami belum punya pekerjaan karena selesai kuliah itu apa itu Gabut. banyak PHK bukan Oh. banyak PHK waktu Ini tahun sekarang- 98 itu dulu Ini penjualannya kemana Mbak? itu di lingkungan sekitar sama Media sosialnya aktif? ya saya udah ada IG sama IG-nya apa? Disampaikan. Inung Darmanto. Oh, enggak ada ceriping-ceripingnya ya? Ya, nanti diganti. Oh iya. Pada ceriping-ceriping. Karena baru pakai nama saya. Oke, oke, Ya, oke. Tapi sudah tapi di punya- situ penjualannya. ya. Sudah punya legalitas. Sudah, Apa? kami bikin PIRT itu di tahun 2000. Jadi setelah sekian lama Tahun 2000. bikin 2000. Oh, 2000. 2000. Tahun Jadi 2000. sudah 20 sekian tahun. Luar biasa. Oh, Ya, jadi karena memang kami udah lama membuatnya ya. sejak kami menikah dan pernikahan kami sudah hampir 30 tahun. Dari Ya. dulu tetap bikin Iya, keripik. Oh. iya. Oke. Ada inovasi barunya nggak keripiknya? Eh,
Kalau yang paling laris itu original sih, Oh, tetap karena original. yang paling Oke. laris. Oke. Tapi kami bikin coklat sama manis. Ada juga yang terbaru tuh yang matcha sama keju. Oke. Oke, nanti semoga tambah laris usahanya. Oke, Amin. Mbak Nanti Nur. ikut si bakul Ya, biar tambah ya, banyak ya, relasinya ya. Ya, Oke. terima Kita kasih. berikan apresiasi Ibu-ibu dan Bapak. Matur nuwun Mbak Febri dan Mbak sami-sami, Nur. Mbak. Kita bahas sebentar lagi bagaimana tanggapannya dari narasumber kita. Tetap di Sarasehan Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Sebenarnya kalau di kota itu sumber dayanya tuh ada. Tadi Pak Aris ya. Betul. Ada semuanya, maksudnya fasilitas itu gampang, tapi yang dibutuhkan itu adalah kreativitas. Betul. Karena juga ada banyak keterbatasan, contohnya lahan tadi ya. Lahan jelas gitu. Tapi kan sebenarnya mau cari apa-apa dekat gitu. Berarti kuncinya ya semangat itu tadi. Betul. Nah, kalau gitu kita tanya yang punya semangat tadi. Betul. Pak Eko, ini kan ya seperti inilah kota. Tapi kan kita mesti, kalau nggak salah juga Pak Eko punya banyak program untuk UKM kan, diberikan banyak fasilitasi. Nah, boleh ditanggapi dulu Pak, kalau yang di sini seperti apa? Nggih, matur nuwun Mbak Marta. Jadi Jogja memiliki anugerah yang luar biasa. Pertama, dihuni oleh masyarakat dengan etos kerja yang luar biasa. Nanti malam ya, kira-kira jam 11, jam 12 sampai jam 2, jam 3 malam itu kita masih melihat ibu-ibu yang berdagang gudeg. Ya, itu sampai tengah malam loh ya. Kemudian di Pasar Sentul, di Pasar Giwangan dan lain-lain, kita masih melihat aktivitas ekonomi itu di dini hari ketika kita tidur. Itu mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa rakyat Jogja ini pekerja keras. Yang kedua, kita bersyukur karena Jogja ini kota wisata. Ya. Pernah di tengah-tengah pandemi Covid kita pernah merasakan Jogja tanpa dikunjungi orang itu perekonomian betul-betul jatuh gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah suasana sudah kembali baik. Dan dugaan saya ketika nanti jalan tol dari Solo ke Jogja ini sudah sampai di pintu Kalasan itu ya, tentunya nanti akan semakin banyak wisatawan domestik yang akan masuk ke Jogja. Nah, yang ketiga kita juga bersyukur karena pelajar mahasiswa yang sekolah di Jogja itu sangat besar. Populasinya bisa sampai 600.000 orang yang ngekos di Jogja, makan di Jogja, beli pulsa di Jogja. Nah, warga di DIY sendiri ada 3,6 juta kira-kira. Artinya di sini saya mengatakan bahwa SDM-nya ada, potensi marketnya ada, produksinya ada. Nah, ada satu peluang lagi namanya perkembangan teknologi informasi. Transformasi digital pasca pandemi Covid ini luar biasa hebat. Pada masa pandemi Covid itu saya, Pak Aris gitu ya, rapat itu tidak selalu ketemu fisik begini.
daring ya. Bahkan sekolahnya juga daring, sehingga rata-rata di setiap rumah di kota Jogja itu memiliki HP lebih dari 2 dan 3. Bahkan ada yang HP-nya itu satu rumah bisa sampai 8 sampai 10. Ya. Bapaknya punya 2, ibunya punya 2, anaknya, ya, mantunya, cucunya itu punya semua. Artinya apa? Potensi untuk memasarkan produk, potensi untuk mengedukasi, potensi untuk promosi itu sangat luas. Hari ini saudara-saudara kita di Jogja, ya, sudah menggunakan teknologi untuk pesan apa saja. Jadi kalau nyonya di rumah ya pengen makan nasi goreng gitu, ya sesekali kalau ada waktu masak. Tapi kalau tidak di depan TV sambil nonton TV bersama keluarga itu megang HP nggak nyampe 15 menit nasi gorengnya datang dan nggak usah bayar cash gitu ya. Nah disinilah menariknya hadirnya Sibakul. Konsep Sibakul itu konsep untuk membantu meringankan beban pembeli sehingga penjualnya bisa mendapatkan insentif. Jadi alhamdulillah dukungan dari Pak Gubernur melalui Pak Aris dari Paniradio dan juga Mbak Siwi di Dinas Koperasi UMKM, Sibakul ini didevelop sedemikian rupa menjadi marketplace yang luar biasa dan ongkirnya dibayari oleh Pemda. Sumber anggarannya dari mana? Dari dana keistimewaan. Jadi hari ini sudah kurang lebih 340-an ribu gitu ya member anggota dalam Sibakul. Artinya potensi untuk jualan di dunia maya itu sangat besar di Jogja. Nah, melihat peluang ini maka Pemda hanya perlu melakukan 3 hal. Pertama, pembinaan dan fasilitasi. Yang kedua, menyambungkan dengan swasta. Begini, tadi ada cerita soal instrumen hotel. Ya. Di Jogja ada PHRI. Di Jogja ada hotel hampir di setiap sudut jalan itu di kota Jogja ada. Tapi kan memprihatinkan kemudian justru marketnya ada di Bali. Ya. Nah disinilah peran Pemda untuk mengajak para pengusaha ini duduk bareng misalnya sama PHRI. Ayo dong, oke, yuk bisa ngurus izin di hotel di Jogja. Tapi tolong dong untuk laundrynya Jogja, untuk suplai sendal, sikat gigi, kemudian lain-lainnya dari Jogja itu sangat mungkin. Maka harapan kita kemudian yang terakhir, yang ketiga yang diperlukan adalah literasi. Jadi begini, di Jogja itu internet di semua sudut kota ada. Pemerintah kota membangun internet ya, termasuk Pemda DIY itu juga bersumber dari Danais ya. Itu di setiap RW sudah terakses internet. Jadi Pak Lurah ini sudah nyaman lah di setiap sudut Demangan, kemudian yang di Baciro dan lain-lain ini semua sudah ada internet. Persoalannya adalah ekosistem digitalnya belum ada. Internet masih lebih banyak untuk ngurus KTP, untuk ngurus urusan-urusan dengan Pemkot. Tapi belum menjadi kamar produksi. Nah, di tempatnya Pak Sarjono ini kan pernah kita bantu yang bersumber dari Danais ya. Ada gamelan, kemudian juga ada internet di sana. Keduanya dari Danais, ya. Nah, ini kemudian bisa didevelop, tapi menurut saya masih banyak internet yang hanya untuk konsumsi. Sementara dalam teknologi informasi itu, internet handphone itu harus menghasilkan uang. Jadi untuk ibu-ibu yang menanam tanaman-tanaman obat tadi, nanamnya aja itu bisa jadi konten. Ya. Misalnya tips menanam tanaman obat di lahan sempit misalnya. Bikin konten 20 detik sampai 60 detik dimainkan lewat TikTok dan lain-lain. Itu promosi hari ini. Jadi promosi hari ini bukan lagi spanduk, bukan lagi iklan fisik ya, bukan lagi baliho ya, tapi semuanya melalui ini. Dan hasil riset dari Komisi A beberapa bulan yang lalu, untuk anak-anak muda di Jogja, nomor 1 menggunakan handphone lebih dari 6 jam. Nomor 2 dalam satu rumah lebih dari 3 handphone. Artinya apa? Potensi market ada di handphone, kira-kira begitu. Nah sehingga kehadiran Sibakul ini menurut saya tinggal satu yang belum ini. Jadi Pak Aris, belum lama saya diskusi dengan diaspora DIY di Jakarta. Potensi market ada di Jakarta nih.
Tapi si bakulnya ada di Jogja. Dari sisi teknologi tidak ada yang keliru, karena sangat mungkin orang Jakarta pesen kemudian ongkirnya dibayar oleh Pemda, itu sangat mungkin. Tetapi akan baik kalau di Jakarta juga ada operatornya, gitu ya. Kenapa? Karena untuk bersaing di daerah-daerah padat penduduk kayak Jakarta dan lainnya ini, pesaingnya juga gede-gede dengan berbagai insentif. Sekarang ada aplikasi yang memberikan diskon besar-besaran. Ya, meskipun ada satu aplikasi yang tidak bertahan, coba bertahan lu tidak memberikan diskon yang masih ada. Nah, sehingga harapan kita kehadiran si Bakul ini, kehadiran Pemda ini bisa untuk dimanfaatkan. Nah, tantangan di kota Jogja ini juga ada 3. Nomor 1, soal bagaimana tempat-tempat yang dipakai internet itu ke depan bisa nggak jadi creative hub atau jadi co-working space. Ide saya sederhana, setiap balai di kecamatan kalau di kota, ya, atau mungkin di kampung, atau kalau di desa di balai desa, itu jadikan co-working space. Tempatnya sudah ada, udah nggak usah beli tanah lagi, bangunannya sudah ada, dan ke depan barangkali Pak Aris juga bisa mendevelop balai budaya itu, ya, tinggal nambahin colokan listrik sama internet udah beres, semua udah bisa produksi. Nah, yang kedua yang penting untuk diperbaiki di Jogja ini adalah kedisiplinan tentang kualitas produk. Ini yang tidak mudah. Untuk bisa masuk ke pasar internasional dan lain-lainnya, standar sendal masuk ke hotel itu diatur. Ya, apakah sendal ini mudah berjamur dan lain-lainnya itu. Nah, Pemda hadir untuk memberikan itu. Maka yang ketiga, di kota Jogja ini masih lemah dari sisi penyelarasan di dalam koordinasi. Dinas Kominfo jalan sendiri untuk urusan literasi digital, masang internet dan macam-macam. Ya, Dinas Koperasi UMKM juga bergerak melakukan program-programnya sendiri. Kemudian Dinas Kebudayaan juga jalan. Nah, yang kita coba pernah kita lakukan di tempatnya Pak Sarjono ini mengintegrasikan. Dibantu teman saya Mas Hendro dari fraksi PD Perjuangan Kota Jogja itu. Dalam ruahan yang lalu alhamdulillah dihadiri oleh Bu Siwi, Bu Dian Laksmi, ya, Kepala Dinas Kebudayaan. Kita coba padukan, ada gamelan yang mengiringi tembang-tembang, kemudian ada UMKM yang berjualan di situ. Nah, kebetulan salah satu UMKM-nya itu juga dibantu pakai dana IS, namanya MTU Memasak. Jadi akhirnya apa? Ada perputaran ekonomi. Saya coba lagi di Tegalrejo, tepatnya di Kericak. Ya, di sana ada tampilan seni. Pada saat yang sama ada basar UMKM. Dan dalam waktu 4 hari transaksi di kampung itu di salah satu kampung di Kericak itu bisa mencapai 85 juta. Itu yang fisik. Nah, artinya yang perlu didorong hari ini tuh bagaimana antar OPD ini duduk bareng untuk kemudian memberikan dukungan kepada rakyat, tidak hanya dari sisi ekonomi. Di kota ada gandeng gendong yang menurut saya sudah cukup bagus, ya. MBIS itu sudah baik. Tinggal ini diselaraskan. Saya kira kita punya komitmen yang sama untuk bagaimana program-program pemberdayaan ekonomi rakyat ini bisa kemudian membangkitkan perekonomian kita untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran dan juga Gini rasio. Ya, baik. Panjang lebar kalau dari Pak Eko masukannya, tapi luas sekali karena ini juga termasuk menyoroti bagaimana kemitraan antar OPD, karena itu nantinya biar nggak bingung, ya. Penting sekali. Kadang-kadang kita tuh dapat bantuan apa, dapat program apa, makanya gitu, menjadi masyarakat itu juga harus aktif, menerima infonya juga aktif. Seperti hari ini kalau ada pendaftaran Sibakul, ikuti nanti langsung, biar program-programnya nggak usah nunggu, langsung dapat. Iya. Nah, kita coba cek Pak Lurah ini, karena Pak Lurah tadi disenggol soal gandeng gendong di kota, tapi juga ini merupakan programnya dari Lurah ini kan yang paling dekat dengan masyarakat, ya, maksudnya pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, dan tahu di kota ini lebih banyak UKM-nya ini kan nggak cuma mikro, Pak, tapi di bawahnya mikro, kata Pak Aris mikri gitu. Nah, itu biasanya strateginya gimana, Pak, untuk menggandeng para pelaku UMKM ini? Ya, terima kasih. Jadi di Kelurahan Dembangan kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan kaitannya dengan produksi. Itu kita sudah melaksanakan pelatihan dan memang
sangat yang kaitannya dengan ekonomi mikro ini tadi nggih, memang kecil sekali. Nah, itu memang kita butuh bantuan kaitannya dengan pelatihan-pelatihan nih. Nah, pelatihan-pelatihan itu kita sudah kita sampaikan bahwa pelatihan yang kaitannya dengan produksi itu sudah kita laksanakan tiap tahun, yang itu adalah hasil dari Musrenbang. Tiap Musrenbang kita sudah merealisasikan kaitannya dengan pelatihan produksi, tetapi yang kaitannya dengan pemasaran. Nah, itu kita masih memang kesulitan. SDM kita kaitannya dengan yang digital itu kita juga masih belum ada. Nah, itu kita memang sangat butuh sekali pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan digital ini, seperti Sibakul lah kaitannya dengan itu. Kita harapkan memang dari dinas bisa memberikan pelatihan itu. Nah, untuk programnya memang kedepannya kita harapkan nanti kita punya yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, kelurahan itu bisa menjadi kayak tempat co-working space gitu Pak. Space nanti yang bisa digunakan bersama-sama untuk kaitannya dengan itu tadi, digital itu tadi yang kita memang SDM-nya belum ada di kelurahan itulah. Itu monggo nanti ini bisa kita kita bicarakan antar instansi nggih. Antar instansi untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan kaitannya dengan teknologi yang terbaru, yang fasilitasnya itu di Kota Yogyakarta ini memang semuanya sudah ada nggih. Ada wifi-nya Pak di kelurahan Pak? Di kelurahan ada, di tiap RW, bahkan di tiap RW itu juga ada wifi-nya. Tetapi memang itu masih digunakan hanya untuk konsumsi saja, belum bisa digunakan untuk pemasaran dan untuk produksi kaitannya dengan UMKM ini. Tapi boleh dipakai masyarakat sekitarnya Pak, wifi-nya? Ya, bisa dipakai. Oh. Tetapi tadi yang disampaikan Pak Eko itu benar. Tambahi colokan, itu penting loh. Tambahi colokan. Sepele ning tenan itu penting. Itu sudah bisa dipakai, tapi memang belum dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Oke, baru digunakan untuk kegiatan-kegiatan browsing, untuk belajar dan lain-lain, tetapi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, untuk yang disampaikan Pak Eko tadi belum ya Pak? Belum. Ini soalnya ada beberapa tempat ya di kelurahan Pak, kita pernah tanya Pak, ini passwordnya apa? Katanya tanya Pak Lurah. Terus ada satu lagi, tanya Pak Lurah dijawab. Itu Pak Lurah, password wifi nih. Pak Lurah ternyata itu. Orang wifi ini passwordnya tanya Pak Lurah, ya kan? Yang satu passwordnya apa? Tanya Pak Lurah dijawab. Iya. Pak, ini kelurahannya buka nggak kalau malam Pak? Kalau malam ada yang jaga. Oh, ada yang jaga. Ada yang jaga. Internetnya mati berarti. Pak Aris kok ketawa loh ya. Kayaknya tahu arah pertanyaannya nanti. Oke, nanti kita bahas sebentar lagi kira-kira pertanyaannya Pak Aris apa ya. Karena berkaitan dengan idenya Pak Eko, mungkin nanti akan ketemu idenya Pak Eko ditangkap oleh Pak Lurah, Pak Aris yang jawab. Pak Aris yang tanya ya. Kalau mau tahu tetap di Sarasehan Sibakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya.
silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya ya, Jeng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Jeng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Jeng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Jeng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada, Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu itu pernah dengar kata Danais boten? Danais pernah dengar? Tahu nggak Danais itu apa? Dananya is. Oh, dananya keistimewaan. Oh, tahu nggak buat apa dana keistimewaan? Oh, buat kita. Buat kita. Wah, Pinter. tepuk tangan dong buat kita. Iya. Bener ya. Heeh. Bener loh. Jadi yang benar banget adalah buat kita karena malam hari ini juga didanai oleh dana keistimewaan. Betul. Tepuk tangannya lebih kencang lagi dong. Lagi tadi yang disampaikan Pak Eko, lah itu yang namanya free ongkir buat UKM ya, itu yang dari hanya ada di DIY, itu juga dari Danais. Boleh tepuk tangan lagi. Pokoknya tepuk tangan banyak itu tuh makin banyak rezekinya lah gitu ya. Betul. Nah kita cek, ini yang ngurusi Danais itu tadi itu adalah Pak Is. Pak Is. Pak Aris. Pak Aris ya. Dudu Pak Is ya. Pak Is. Jadi Pak Aris menika Pani Radiopati Keistimewaan itu ya salah satunya itu yang ngurusin itu. Nanti Pak Aris biar lebih dekat, lebih kenal lagi ini seluruh Bapak Ibu di sini dengan apa itu Pani Radiopati, terus info-infonya itu kalau mau tahu di mana nanti Pak Aris yang akan cerita. Termasuk Danais boleh nggak Pak buat UKM gitu ya? Mau nggak Pak apa Aris? cuma buat tari-tari kayak gitu? Buat Silakan. kamu. Iya, silakan Pak Aris. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak Ibu yang kami hormati, memang banyak yang kemudian menanyakan tentang dana keistimewaan. Peruntukannya untuk apa? Selalu disampaikan bahwa Danais itu hanya berkaitan dengan jejogetan, tari-tarian dan sebagainya. Padahal sekarang ini atas arahan juga dari Pak Eko Suwanto, Danais itu semakin luas. Tadi sempat diceritakan berkaitan dengan bagaimana digitalisasi di Pemda ini juga sebagian besar didukung dengan dana keistimewaan. Bagaimana dengan bandwidth-nya, bagaimana dengan wifi, internet dan lain itu menjadi bagian. Bahkan tadi juga si Bakul juga menjadi bagian. Dan tadi juga masukan dari Pak Eko tadi menjadi bagian gambaran juga bahwa apa yang kita lakukan perlu ada penyempurnaan. Salah satu yang kemudian kita coba sempurnakan adalah sekarang ini si Bakul ada free ongkirnya.
free ongkirnya itu tidak hanya di dalam negeri tetapi sampai dengan luar negeri. Cuman pertanyaannya kalau berasal dari pelaksanaannya itu berasal dari luar DIY, apakah bisa? Ini juga sedang kita usahakan karena harus kerjasama dengan pihak yang dalam tanda kutip gitu bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini kita sudah mencoba menjajaki dengan PT Pos. Jadi dengan kantor pos kita berharap nanti ada aktivitas-aktivitas yang tadi seperti ngendikakan Pak Eko tadi. Jadi kalau kemudian sementara ini yang berkaitan dengan ongkirnya itu dari kita itu kirim ke luar Jogja, bagaimana kalau ngirimnya itu bukan dari Jogja tetapi dari provinsi lain tetapi yang mendapat manfaat tentu saja Bapak Ibu yang berada di Yogyakarta. Ini sedang kita jawab berkaitan dengan itu. Kemudian yang berikutnya tadi juga sempat dipungendikakan kolaborasi. Betul Bapak Ibu. Jadi kata kunci seluruh aktivitas itu sebenarnya ada kolaborasi, kemudian ada inovasi dan sinergi. Tadi dipungendikakan, kebetulan tadi saya lihat ibu-ibu, ini kebetulan ibu-ibu tadi nggih. Saya tuh sangat senang gitu kalau apa-apa usaha mesti ibu-ibu gitu. Bapak-bapaknya mungkin tunggu di rumah gitu. Jadi kadang memang yang menarik, yang berhasil kebanyakan memang ibu-ibu gitu. Karena sabar gitu. Kalau bapak mungkin kalau kemudian tidak langsung menguntungkan mungkin sudah balik kanan. Tapi ibu tadi cerita KWT itu dari 2015 gitu Bu ya. Dan kami pun juga ketemu itu ketika kemudian pelaksanaan kegiatan itu teman kepala dinas itu ada yang sukanya yang dibantu ibu-ibu saja. Bapak-bapak itu jarang dibantu. Alasannya itu sederhana Bapak Ibu. Kalau kemudian ibu-ibu misalnya saja ternak lele, satu lele mati yang ribut sudah semua WA grup aktif gitu. Seharian bahas satu lele mati. Tetapi kalau kemudian yang di situ itu Bapak biasanya cuma satu kalimat, wes takdir itu selesai. Makanya ini juga cukup menggembirakan tadi ibu-ibu. Cuman ada satu poin yang memang harus kemudian kami sampaikan. Tadi ada kolaborasi, kemudian inovasi dan sinergi. Nah, kita berharap kalau memang bisa bermula dari kota, kemudian ada lahan yang tidak memungkinkan di kota, tidak ada salahnya. Kemudian kita juga bisa melibatkan teman lain, yaitu misalnya di kabupaten. Walaupun memang kalau bicara tadi keripik pisang itu, keripik pisang di Yogyakarta, jumlah pisang terbanyak di Indonesia itu adanya di kota Jogja. Karena di kita punya plasmanular pisang. Dulu ada 345 jenis dulu. Sekarang nggak tahu masih 300-an atau tidak. Nah, artinya ini potensi juga. Potensi bagaimana kota punya potensi, tinggal kemudian bagaimana mengembangkan potensi tersebut. Terus kemudian yang kaitan dengan OPD, ini masukan bagi kami. Memang tampaknya semua aktivitas itu kalau dijalankan bareng itu enak. Ada tempatnya. Tadi tempatnya misalnya ada di balai. Kemudian ada aktivitasnya yang muncul. Mungkin aktivitas di seni. Ada satu contoh yang menarik yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Kebetulan ini dilakukan oleh pemerintah di kelurahan, bukan kelurahan. Tetapi saya kira bisa menjadi bagian. Di Kelurahan Prima, Kelurahan Planner, itu banyak memunculkan aktivitas misalnya setiap 1 bulan sekali ada tempat yang dipergunakan untuk jualan bareng. Dan itu pelaksanaannya yang menarik sekarang sudah mulai tidak hanya di pagi hari sampai sore, tetapi ada yang sudah malam sampai tengah malam. Walaupun tadi diceritakan oleh Pak Eko, di kita, di kota itu ternyata bisa sampai malam. Tetapi yang kami lihat ini yang agak menarik, ini kebetulan di kelurahannya namanya Sendang Agung. Di Sendang Agung itu dikolaborasikan antara seni, kemudian UMKM, dan juga pasar malam jadi satu. Dan yang menarik, yang ditampilkan di seni, itu yang kemudian ditampilkan adalah anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil yang ditampilkan, saya yakin anaknya ditampilkan, ibunya mesti ikut. Ibunya pun juga kemungkinan ngajak ya bapaknya. Dan kemudian kalau dia punya adik, ya adiknya juga ikut. Nah ini ekonomi akan bergerak kalau memang ada kolaborasi, inovasi, dan juga sinergi. Awalan begitu Mbak Marta. Baik. Oke. Ini pinter-pinternya memberi sasaran ya. Betul. Yang ditampilkan anak-anak pasti sekeluarga ikut. Mbah-mbah nih. Pasti jajan. Oh iya. Nah, bener. itu. Loh iya, baru itu pasti nangis ya. Kalau nggak dibeliin. Tapi itu potensi. Jadi bagaimana kita melihat potensi di sekitar kita. Betul.
Pak Aris tadi yang Pak Lurah ini harusnya diapain usulnya Pak Eko? Jadi coworking space kelurahan gitu Pak? Sangat mungkin ya. Jadi sangat mungkin. Cuman yang sekarang ini kan ada berbagai macam ya. Kami pun juga selalu disarankan oleh Pak Eko untuk menyempurnakan. Bisa difasilitasi pemerintah, bisa juga melibatkan CSR. Selalu beliau mengatakan begitu. Nah, tinggal tantangannya memang ya kalau kemudian kita gunakan tempat sebagai coworking space, aturannya yang harus betul-betul kita sepakati. Karena di kami juga ada contoh yang nggak menarik. Contoh itu kan ada yang baik, ada yang tidak. Di kami contoh yang nggak baik. Saya itu hidupnya di depan saya persis itu Kapanewon Prambanan. Setiap malam, apalagi malam Sabtu, malam Minggu, anak-anak banyak sekali kumpul, tapi semua main game gitu. Ya, dia menggunakan WiFi tapi untuk main game. Nah, ada yang kemudian usul, sudah setelah jam 12 dimatikan. Padahal banyak yang kemudian mereka beraktivitas sebagai YouTuber, blogger dan sebagainya itu dia malah hidupnya itu setelah jam 12. Nah, ini yang maksud kami prinsip bisa dilaksanakan, cuman memang harus kemudian kita sepakati kita mau berbuat apa, gunakan karena handphone ini memang ada dua sisi ya. Ada bisa menjadi bagian yang optimal, baik, tetapi ya kalau nggak hati-hati pada akhirnya memang yang dipergunakan untuk game dan mungkin juga untuk yang lihat yang tidak-tidak gitu. Ini Mbak Marta, jadi meneruskan Pak Aris tadi. Iya. Jadi ekosistem digital itu yang salah satu menjadi sesuatu yang penting hari ini. Komisi A merekomendasikan pembangunan infrastruktur kita udah selesaikan tahun 2020. Jadi seluruh desa se-DIY, kelurahan se-DIY sudah terjangkau internet tahun 2020. Di tengah-tengah pandemi Covid, jaringan internet kita tambah ke sekolahan, pondok pesantren dan lain-lain. Kemudian sekarang di kota sudah level RW sekarang sudah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun ekosistem digital, bagaimana membangun pergaulan hidup digital ini secara positif. Misalnya satu, SDM-nya siapa yang bertanggung jawab? Lurah punya tanggung jawab untuk urusan perekonomian. Tetapi Pak Lurah Demangan ini dibatasi oleh jam kerja. Jam pagi sampai jam 4 sore ya. Di luar itu sudah statusnya lembur. Sementara untuk aktivitas ekspor impor itu malam. Ketika kita berinteraksi dengan para pembeli di Amerika misalnya atau di Eropa misalnya, itu kita mesti malam karena dia pagi. Ya, jadi ini saya kira situasi yang memang tidak mudah tapi harus kita mulai. Jadi bekalnya adalah kita sudah punya SDM, kita sudah punya infrastruktur, kita sudah punya potensi market, kita sudah punya potensi produksi yang belum satu. Kita belum mulai secara sungguh-sungguh. Oke, ini kata kuncinya ini rodok jero ya. Kita belum sungguh-sungguh gitu ya. Kita mau tanya ini yang sungguh-sungguh ini Pak, karena ini udah malang melintang banyak bangunnya daripada jatuhnya katanya tadi. Bagus ini. Iya. Jadi kita tanya Pak Sarjono aja nih pengalamannya. Boleh cerita singkat Pak, gimana usahanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak akan bercerita panjang lebar terkait dengan usaha yang sudah saya rintis, tetapi apa yang sudah disampaikan Pak Eko tadi, dan di sini ternyata banyak pelaku-pelaku juga yang mereka juga sudah lama juga. Tapi pada prinsipnya saya akan sedikit bercerita bagaimana kemudian saya jatuh bangun saja. Tadi sebenarnya hanya gocekan saja kalau saya bangun terus gitu. Pak, usahanya apa sih Pak? Usahanya apa? Begini Pak, kalau usaha saya pilihan karena pilihan pertama itu menentukan ke selanjutnya. Kebetulan pilihan saya adalah sebagai penjual nasi goreng dan bakmi goreng. Kemudian berkembanglah dengan era digital ini menuntut kami untuk kemudian berjualan secara online, sehingga kami mengembangkan sambal dan sebagainya. Dan yang sudah dilakukan, yang sudah kami lakukan itu pertama memang kami berjualan offline Mbak, di pinggir jalan memang. Itu udah pengalaman ya bertahun-tahun kalau offline Pak. Nah ini dari offline pindah ke online ini kan nggak gampang, ini pengusaha UKM ini semuanya rata-rata begitu. Betul, nggak mudah sekali. Jadi
malam hari ini saya memberikan motivasi kepada kawan-kawan pengusaha ini. Sebenarnya bagaimana kemudian kawan-kawan ini perlu belajar di dunia digital dan punya angan-angan yang besar, Pak. Jangan patah semangat. Yang penting kita punya angan-angan yang besar dan memanfaatkan seperti apa yang diaturkan Pak Eko, Pak Lurah, fasilitas-fasilitas yang diberikan melalui dana Pak Aris yang sampaikan tadi. Tentu di lapangannya ini cukup membantu sekali. Kalau dulu saya berjualan di pinggir jalan, kemudian setelah sekian tahun, ada kira-kira 12 atau 14 tahun, kemudian saya berpikir ternyata jualan itu tidak harus di pinggir jalan kok. Jualan itu pilihan tempatnya di rumah saja bisa laku, Mbak. Dan itu yang terjadi hari ini, Pak, ibu-ibu yang sudah dilakukan ini jualannya di rumah semua, tidak perlu tempat yang mewah, apalagi didukung hadirnya dengan Sibakul ini. Dengan hadirnya Sibakul ini tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan, karena ini bagian dari fasilitas pemerintah provinsi untuk membantu UMKM yang selama ini belum maksimal pemasarannya. Itu. Kalau dari Pak Sarjono boleh cerita yang online ini produk apanya, Pak? Saya menginjak ke online itu sebenarnya begitu saya mengenal Facebook, begitu saya mengenal IG, begitu saya mengenal Twitter dan sebagainya. Disitulah kami memanfaatkan media-media itu sebagai promo apa yang saya jual. Kemudian barulah kami masuk ke dalam aplikasi baik itu Grab, Gojek dan sebagainya. Dan saya kira itu omset yang didapat dari online itu cukup tinggi. Itu kan ada yang keberatannya gini, Pak, kalau UMKM ya. Wah, kalau saya pakai aplikasi itu kan potongannya gede gitu ya, sampai 30%. Nanti untungnya saya gimana? Boleh cerita pengalamannya, Pak? Mbak Bakul ya? Iya. Enggak tahu ya. Potongannya besar. Kalau terkait dengan kekhawatiran itu kan biar aplikasi saja yang berpikir. Kita sebagai pelaku ini manut sajalah. Menggunakan media yang tentu ini menjadi kemudahan bagi kita semua untuk memasarkan produk-produk. Itu yang kita manfaatkan. Bukan kemudian kekhawatiran, yakin saja yang penting. Oke. Yakin, semangat. Oke. Baik. Jangan lupa itu tadi sebenarnya adalah biaya promosi ya Bapak Ibu Betul. ya. Jadi kalau ada potongan-potongan itu sebenarnya kalau kita hitung daripada kita promosi dengan cara yang lain ada biaya juga kan? Betul. Tinggal masuk aplikasi, sudah dipikir sama aplikasinya ya Pak Sarjono. Betul sekali. Masnya bakul ya? Saya juga bakul. Dan satu tambahan lagi apa yang disampaikan Pak Eko tadi bahwa kemudian ketika kami geser dari pinggir jalan ini ke rumah, ternyata banyak peluang itu loh. Peluang pendukung terkait dengan itu saya diberikan bantuan gamelan. Nah, ini saya mencoba mengkolaborasikan bantuan gamelan ini yang kemudian untuk menunjang sektor ekonomi di kanan kiri saya. Kebetulan setiap tahun itu ada event Mbak yang namanya ruahan di wilayah kami. Dan itu kami selenggarakan paling tidak 3 hari atau 4 hari sampai 5 hari kami selenggarakan. Acara ruahannya itu. Acara ruahannya. Dampaknya apa Pak? Dampaknya ini memberikan kesempatan pada seluruh UMKM yang ada di wilayah itu. Dan tentu saya sendiri sebagai pelaku ini kami manfaatkan betul. Karena disitulah media promosi kami di wilayah terkait dengan bantuan yang sudah diberikan oleh Dana S, Pak Aris tentunya. Oke, kita apresiasi untuk Pak Sarjono. Semoga menginspirasi kita ya. Betul. Ternyata dari pinggir jalan masuk ke rumah itu belum tentu loh jadi sepi. Betul. Tinggal tapi kan nyambung dari arahan Pak Eko. Yang penting semangat. Oh, engko dipikir kari wis ono sik mikir. Termasuk
Pak Eko yang mikir nanti. Mikir mana ya sebenarnya ya. Kan juga Baik. dadi gamelan, dadi apa-apa tapi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ngoten nggih Pak Sarjono. Iya, sekali lagi kita berikan apresiasi untuk para narasumber. Pak Aris matur nuwun, Pak Eko matur nuwun sangat. Singkat banget ini acaranya kita. Iya. Pak Sarjono tetap semangat ya Pak. Nanti kita boleh main ke sana Pak ya, ngelihat langsung ya. Bukan nyicipin bakmi loh Pak. Lo Bu Kepala Dinas Kebudayaan sudah pernah lo ke sana. Ke Fasum di dekatnya Pak Jono ini waktu talk show sekaligus menyaksikan Basar UMKM dan sekaligus menikmati gamelan, dan satu lagi sekaligus tak promosikan boleh nanggap. Boleh nanggap apa Pak? Gamelannya namanya apa Mas Jono? Boleh nanggap Namanya kelompok kerawitannya. Namanya Sekar Laras Gondoarum. Ini matur nuwun dan tepuk tangan dong buat Mas Aris ini karena sumbernya dari Danais, internetnya juga dari Danais. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau mantu, mau syukuran anaknya wisuda, mau sunatan, boleh untuk nanggap apa tadi namanya? Sekar Laras Gondoarum. Oh iya. Oke. Pak Eko manajernya ya Pak? Saya marketingnya. Marketingnya. Kita mau ngelamar jadi manajernya aja sekalian Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat latihannya juga rutin kok setiap malam berlatih. Wah kayaknya sambil bakmi itu cocok ya. Iya. Ngelaras. Oke. Pak Lurah juga matur nuwun Pak. Semangat terus ya Pak. Yang mikir-mikir biar mikro, yang mikro-mikro biar mikro. Iya, pokoknya dinikmati di kota dengan segala yang ada ini dimaksimalkan dan tentunya kolaborasi kita nantikan selalu dari semuanya. Dan kita juga apresiasi untuk ibu-ibu semuanya yang membawa kuliner hari ini. Boleh angkat tangan siapa yang malam hari ini membawa produknya masing-masing. Boleh angkat tangan. Wah, matur nuwun. Kita tidak bisa sebutkan satu-satu tapi minimal inilah semangat dari UMKM. Nanti bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di TV produknya. Betul. Boleh disombongin ya. Itu jadi sarana iklan yang sangat keren banget. sekali. Tetap semangat ya ibu-ibu. Iya, tadi seperti Pak Eko juga kami terus menyemangati dan kami juga terus ngelarisi. Dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasehan Sibakul Dinas Koperasi dan UMKM DIY, kita tetap terus menyemangati seluruh pelaku UMKM. Kita mau semangati ibu-ibu, kita mau yel-yel ibu-ibu UMKM. Naik kelas UMKM hebat Jogja istimewa. Langsung kita tampilkan Sanggar Gondo Kusumo.
Bye.